Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Hawari dengan NIM 130 11 dari kelas PGMI 5A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang prosedur perencanaan dan pelaksanaan pengembangan tematik. Yang pertama, pemetaan kompetensi dasar. Menurut Adrianto 2016, kegiatan pemetaan kompetensi dasar ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh dari semua standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD dan indikator pembelajaran dari beberapa mata pelajaran yang dipadukan. Penyebaran SK dan KD ke dalam indikator diserahkan kepada guru masing-masing kelas. Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran dapat tepat sasaran sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator, yaitu yang pertama, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, indikator dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diamati. Yang kedua yaitu penyusunan silabus. Menurut Rusita Purnamasari dan Purnomo 2021, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengarah pada standar isi silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Adapun komponen dari silabus yaitu identitas suatu mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. Kompetensi silabus terdiri dari standar kompetensi dasar, indikator pengalaman belajar, alat atau sumber, dan penilaian. Pembuatan silabus tidak dapat berdiri sendiri. Dalam pembuatan silabus, hal yang paling utama dilakukan adalah menentukan kompetensi, kemudian membuat minggu efektif, program tahunan atau prota, dan program semester atau prosem. Selanjutnya yaitu penyusunan RPP. Menyusun atau mengembangkan RPP adalah langkah perencanaan yang harus dilakukan oleh setiap guru. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau satu hari. RPP dikembangkan dari silabus dengan memperhatikan buku peserta didik dan buku guru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun tahap pengembangan RPP pembelajaran tematik yaitu yang pertama, memilah dan memilih kompetensi dasar mata pelajaran pada silabus yang dapat dipadukan dalam tema tertentu untuk satu hari. Yang kedua, memilih kegiatan-kegiatan di dalam silabus yang sesuai dengan KD. Yang ketiga, kegiatan dalam silabus yang disiapkan untuk 3 atau 4 minggu tergantung dengan tema atau subtema. Perlu dipilah menjadi kegiatan untuk 1 minggu. Kemudian dipilah dan dipilih lagi untuk kegiatan 1 hari. Yang keempat yaitu pada kegiatan memilah dan memilih silabus, guru perlu memperhatikan keterkaitan antara berbagai kegiatan dan beberapa mata pelajaran yang akan diintegrasikan sehingga pembelajaran berlangsung sesuai dengan alur. Yang kelima yaitu menentukan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan kegiatan di silabus yang sudah dipilih. Yang keenam, guru saat menyusun RPP selain menggunakan silabus juga bisa menggunakan buku teks pelajaran dan buku guru serta hasil analisis KD dengan tema yang telah ditentukan. Yang ketujuh yaitu guru harus memperhatikan alokasi waktu saat menyusun RPP untuk setiap kegiatan dan kedalaman kompetensi yang diharapkan. Yang terakhir yaitu apabila kompetensi yang akan diberikan dalam satu tema memerlukan kemampuan prasyarat yang belum pernah diajarkan, guru perlu mengajarkan kompetensi prasyarat terlebih dahulu. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.